Korea Selatan resmi pecat Jurgen Klinsmann. Selesai sudah perjalanan Jurgen Klinsmann bersama timnas Korea Selatan, Klinsmann kini resmi dipecat dari posisi pelatih menyusul hasil buruk di Piala Asia 2023. Korea Selatan yang ditargetkan menjadi juara tersingkir di babak semifinal setelah dikalahkan Yordania yang berperingkat 89 di ranking FIFA. Selain hasil di Piala Asia, sikap Klinsmann sebagai pelatih juga dipertanyakan dan lebih suka tinggal di Los Angeles selama 13 bulan menangani Korea Selatan. Hal itu dianggap tidak menghormati publik Korea Selatan. Inter ungguli Juventus 10 poin. Kemenangan telak di markas Salernitana kian memperlebar keunggulan Inter Milan atas Juventus yang berada di urutan yang kedua. Pelatih Simeone Inzaghi terus memperingatkan Inter agar tidak jemawa akan hal tersebut. Inter diketahui sukses mengalahkan Salernitana dengan skor akhir 4-0 di Stadion Giuseppe Meazza. Tidak bisa dipungkiri kemenangan ini membuat Inter Milan semakin kelihatan akan memenangi titel juara Liga Italia di musim ini. Namun Inzaghi menegaskan bahwa kompetisi masih panjang sehingga Labinia Mata dilarang melepaskan pedal gasnya agar tidak terkejar oleh para rivalnya. Demi timnas Italia, pilar potensial Everton tolak pinangan dua negara. Demi bisa membela timnas Italia, penggawa muda Everton yakni Halid Ciampata menolak pinangan dua tim nasional yang menginginkan jasanya untuk bisa bermain. Ia memang bermimpi untuk bisa membela Gli Azzurri. Jurnalis kenamaan Italia Gianluca Di Marzio mengklaim jika Ciampata sangat ingin membela tim Italia dan untuk bisa merealisasikan hal tersebut, ia rela menolak pinangan dari timnas Togo dan juga Benin yang ingin mengamankan jasanya. Laga Saudi Pro League lagi-lagi sepi penonton. Jumlah penonton yang makin sedikit di Liga Arab Saudi kembali menjadi sorotan. Laga Aba versus Al Tawan hanya terisi 2% dari kapasitas stadion. Dilansir dari Daily Star, hanya 505 penonton yang hadir menyaksikan pertandingan di Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium. Jumlah itu hanya berkisar 2% dari kapasitas stadion yang mencapai 25.000. Secara keseluruhan rata-rata penonton di Liga Arab Saudi sejauh ini adalah 8.275 penonton. Jumlah yang jelas sangat sedikit untuk liga yang sudah banyak menghadirkan bintang-bintang kelas dunia. Griezmann menyesal pindah ke Barcelona. Antoine Griezmann buka suara soal kegagalannya di Barcelona, mencoba-coba cari tantangan baru dan meninggalkan Atletico Madrid saat itu menjadi sebuah kesalahan. Digadang-gadang membentuk trio ganas baru untuk Barcelona bersama Messi dan Luis Suarez, ia dianggap kurang memenuhi ekspektasi. Tetapi kini setelah kembali ke Atletico, Griezmann berhasil menjadi top skor sepanjang masa dari klub tersebut dan melewati catatan dari Luis Aragonés. Dalam perayaan atas pencapaiannya tersebut, pemain internasional Prancis itu mengakui kesalahannya meninggalkan Atletico untuk pindah ke Barcelona. Vincent Kompany akui tak mudah jadi pelatih di Liga Inggris. Vincent Kompany pada musim lalu memutuskan untuk kembali ke sepak bola Inggris. Ia ditunjuk sebagai manajer dari Burnley dan berhasil membawa mereka menjadi juara Championship dan promosi menuju Premier League. Namun sayangnya penampilan apik The Clares di Liga Inggris di musim ini tak sesuai dengan harapan. Legenda Manchester City tersebut mengakui bahwa menjadi pelatih di kasta tertinggi sepak bola Inggris tidaklah mudah. Arsenal kini memasuki fase krusial. Arsenal bakal memasuki fase krusial dalam upaya merebut gelar juara Liga Inggris. Arsenal yang sempat tercacar karena performa buruk di awal musim perlahan mulai kembali ke persaingan. Oleh karenanya Arteta mewanti-wanti anak asuhannya agar tidak kehilangan fokus seperti musim lalu, mengingat mereka sudah memasuki sepertiga akhir musim. Hanya ada 14 pertandingan laga yang tersisa untuk Liverpool dan Arsenal merebut poin demi bisa mewujudkan target menjadi juara Liga Inggris. Jota dan Klopp terpilih sebagai pemain dan manajer terbaik IPL bulan Januari. Liverpool berhasil memenangkan 3 pertandingan di bulan Januari. Hasil positif yang didapat Liverpool tersebut jelas tak lepas dari performa apik dari Diogo Jota. Dia berhasil mencetakkan 3 gol dan juga 2 assist dari 3 pertandingan tersebut. Bukan cuma Diogo Jota yang tersenyum lebar, pelatihnya yakni Jurgen Klopp juga mendapatkan penghargaan yakni sebagai manajer terbaik Januari 2024. Penghargaan ini merupakan penghargaan
ranking ke-10 yang pernah diterima oleh Jurgen Klopp di sepanjang karirnya bersama Liverpool. Ousmane Dembele sebut saya menderita di Barcelona. Ousmane Dembele buka suara soal dirinya kala membela Barcelona. Dembele mengaku dirinya lebih banyak menderita di sana. Tidak cuma cedera, Dembele diyakini sulit mendapatkan kepercayaan dari pelatih untuk bisa bermain. Dembele bahkan tidak punya waktu untuk beradaptasi dengan para pelatih baru yang berdatangan. Tayal itu tersirat pada omongannya soal Xavi Hernandez. Dembele mengaku baru bisa merasakan kebahagiaan ketika Xavi duduk di kursi pelatih. Carlo Ancelotti minta Real Madrid pertahankan Ferland Mendy. Carlo Ancelotti telah mengatakan kepada Real Madrid bahwa dia akan memperbarui kontrak dari Ferland Mendy. Kontrak pemain berusia 28 tahun itu akan habis di tahun 2025, yang berarti masuk akal bagi Real Madrid untuk menawarinya kontrak baru atau menjualnya. Ruben Loftus-Cheek, trequartista baru milik AC Milan. Kemenangan AC Milan pada duel melawan Rennes memberikan pelajaran penting. Milan kini sudah punya trequartista baru pada diri Ruben Loftus-Cheek. Loftus-Cheek menjadi bintang kemenangan bagi AC Milan. Pemain asal Inggris itu mencetakkan 2 gol pada laga tersebut dan 1 golnya dicetakkan oleh Rafael Leao. Pada duel ini Stefano Pioli bermain dengan formasi 4-2-3-1. Pioli memainkan Loftus-Cheek sebagai trequartista atau penyerang yang berada di belakang penyerang tengah. Loftus-Cheek telah bermain berbagai peran di AC Milan. Selain gelandang tengah dan gelandang serang, pemain 28 tahun itu juga pernah dimainkan sebagai gelandang bertahan. Dan Loftus-Cheek sendiri mengaku nyaman sebagai trequartista. Arsenal bakal impor winger baru dari Spanyol. Legenda kini mengarahkan radar mereka menuju Spanyol. Mereka ingin bisa mendatangkan Nico Williams dari Athletic Bilbao. Menurut laporan tersebut, Mikel Arteta berpeluang untuk bisa memboyong Williams ke Arsenal di musim panas nanti. Arsenal disebut hanya perlu membayar 50 juta euro untuk bisa mendapatkan jasanya, dan Arsenal menilai harga itu sangat terjangkau sehingga mereka ingin bisa segera menebusnya. Brighton pasrah jika Roberto De Zerbi pindah ke Liverpool. The Daily Mail mengklaim bahwa manajemen Brighton sudah mendengar rumor ketertarikan Liverpool terhadap sang pelatihnya yakni Roberto De Zerbi. Mereka dikabarkan pasrah jika sang pelatih memutuskan pergi di musim panas. Menurut laporan tersebut, Brighton sadar diri bahwa mereka tidak punya kekuatan untuk bisa menahan kepergian dari sang pelatih. Pasalnya melatih klub besar seperti Liverpool merupakan loncatan besar bagi karir De Zerbi. Dan menurut laporan yang sama, Brighton tidak mau meratapi kepergian De Zerbi jika terjadi di musim panas. Jurgen Klopp sebut Xabi Alonso paling pas gantikan posisinya. Pencarian Liverpool untuk pengganti Jurgen Klopp sedang berjalan hingga saat ini. Memang Klopp tidak terlibat dalam proses perekrutan, bahwa Xabi Alonso paling pas untuk menggantikannya. Alonso adalah favorit untuk menggantikan Klopp di Liverpool pada saat ia pensiun di bulan Juni mendatang. Saya terkesan dengan betapa cepat timnya beradaptasi, kata Klopp. Dia mantan pemain kelas dunia, jelas juga berasal dari keluarga pelatih. Sepak bola yang dia mainkan, tim yang dia bentuk, transfer yang ia lakukan, semuanya sungguh luar biasa, ujar Klopp memuji Xabi Alonso. Conte sudah tak sabar untuk melatih lagi. Conte diproyeksikan untuk bisa menjadi pengganti bagi Stefano Pioli di musim panas nanti. Kabarnya ex pelatih dari Inter dan Juventus tersebut sudah sepakat untuk merapat ke San Siro. Conte pun mengaku sudah tak sabar untuk bisa segera melatih kembali. Conte lantas mengaku berharap bisa memenangkan trofi Liga Champions suatu saat nanti. Hal ini tentu saja bisa jadi sinyal positif bagi AC Milan karena Rossoneri punya sejarah apik di ajang turnamen tersebut. PSG sudah kantongi nama pengganti dari Kylian Mbappe. Dilansir dari The Athletic, PSG sudah mulai bersiap untuk ditinggal Kylian Mbappe. Mereka dikabarkan sudah menemukan kandidat pengganti dari sang penyerang di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, PSG akan memprioritaskan untuk bisa mendatangkan Victor Osimhen sebagai pengganti dari Mbappe. Osimhen juga mengisyaratkan bahwa dia akan meninggalkan Napoli di musim panas mendatang, dan Napoli juga mengisyaratkan bahwa Osimhen bisa ditebus di musim
musim panas. PSG harus siap-siap keluar uang banyak untuk bisa mengamankan jasa Osimhen di musim panas. Sang striker kabarnya bakal dilego di kisaran 120 juta euro oleh Partenope. Belum setahun Altay Bayindir bakal pergi dari Manchester United. Aspor melaporkan bahwa Bayindir berpotensi tidak berkarir lagi di Manchester United di musim depan. Ia dikabarkan mendapatkan tawaran untuk pindah di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Bayindir baru-baru ini dihubungi oleh salah satu klub besar Turki dan klub tersebut adalah Galatasaray. Menurut laporan itu, Bayindir mulai goyah dan dikabarkan mempertimbangkan serius untuk pindah ke Galatasaray. Ini disebabkan Galatasaray menjanjikannya jam bermain reguler karena ia diproyeksikan menjadi kiper pengganti dari Fernando Muslera yang kontraknya akan habis di musim panas nanti. Tajamkan lini serang Chelsea coba datangkan bintang West Ham. Klub Liga Inggris Chelsea dilaporkan memiliki target baru di musim panas nanti. The Blues dikabarkan ingin bisa memboyong Mohamed Kudus dari West Ham United. Dilansir dari VHS, Chelsea tertarik untuk bisa mendatangkan Kudus karena sang pemain merupakan tipikal penyerang yang modern. Ia bisa bermain di berbagai posisi dengan sama baiknya. Terbukti di musim ini ia sudah menyumbangkan 10 gol dan 1 assist bagi The Hammers. Madrid sudah siapkan 2 nomor punggung keramat untuk Kylian Mbappe. Kylian Mbappe diyakini akan pergi dari PSG di musim panas nanti, dan hal itu pun dikonfirmasi oleh pakar transfer terpercaya yakni Fabrizio Romano. Tribuna melansir bahwa Madrid kini makin bersiap untuk menyambut kedatangan dari Mbappe. Sudah ada 2 nomor punggung keramat yang bisa dipilih pemain 25 tahun tersebut. Kedua nomor punggung itu adalah nomor punggung 9 dan nomor punggung 10. Nomor 9 masih kosong sejak ditinggalkan oleh Karim Benzema, sedangkan nomor punggung 10 musim ini masih dipakai oleh Luka Modric. Madrid dipastikan akan melepas Modric di musim panas nanti setelah kontraknya habis. Fans tuntut Tuchel out dari Bayern Munchen. Fans Bayern Munchen menuntut Thomas Tuchel untuk angkat kaki dari klubnya usai kekalahan melawan Lazio. Mereka menyampaikan aspirasinya di markas latihan klub milik Bayern Munchen. Melansir dari Bill, mereka berunjuk rasa di markas klub yang terletak di Sabenerstraße pada Jumat pagi waktu setempat. Fans membentangkan poster yang meminta pelatih Bayern Munchen yakni Thomas Tuchel untuk mundur dari jabatannya. Ada pula poster yang berisikan permintaan penggemar untuk mengganti Tuchel dengan Hansi Flick.